Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya. Duduknya yang rapi. Hadap ke depan semua, tangannya ditaruh di atas meja semuanya. Sikap siap untuk berdoa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Ina sama Anita. Kenapa Ina? Sakit. Udah kirim surat ya? Sudah. Anita kenapa? Sakit. juga. Oke, yang lain masuk semua ya berarti? Ya, Bu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah membahas materi apa? Pemerataan pembangunan. Ya, minggu lalu kita sudah membahas pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, di mana pembangunan itu jika tidak terlaksana dengan merata, maka masyarakatnya akan merasa apa? Merasa terdiskriminasi. Merasa kekurangan, tidak nyaman. Iya, tidak nyaman, kecewa, ya kurang puas. Nah, itu nantinya akan menimbulkan Kesenjangan. konflik sosial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi konflik sosial. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini untuk menganalisis mengapa dapat terjadi konflik sosial, dan kita dapat menganalisis dampak dan penanganannya konflik sosial, dan menganalisis bagaimana cara mewujudkan suatu integrasi sosial. Nah, dari sini Ibu ingin tanya dulu, kalian pernah mengalami suatu konflik atau melihat konflik di sekitar kalian? Pernah. Apa contohnya? Konflik Palestina mungkin. Oh iya, itu terjadi karena apa? Dampaknya? Karena Perebutan? Ya, betul. Berarti sudah paham ya konflik itu apa? Apa konflik itu? Masalah. Nah, di sini Ibu ada video, silakan kalian amati. Bentar ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Podcast. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 8, tema 3, subbab keempat. Paketane. Ya. Aja nggo nang kampus. Nggak ada, Bu. Ono. Nggak ada ini. Oh, enggak sampai sini.
dua sampai dua. Kalian bisa amati ya, nanti kalau ada poin-poin yang Semuanya penting bisa kembali kalian lagi di catat. channel portal edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 8, tema 3, subbab keempat, yaitu konflik dan integrasi. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian konflik. Menurut Roberts and Powell, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menentukan pesaingnya. Sedangkan menurut Kartono, konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang dapat diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk berlaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab konflik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik, yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, serta perubahan-perubahan nilai yang cepat. Selanjutnya dampak dari konflik sosial. Beberapa dampak dari adanya konflik sosial yaitu meningkatkan solidaritas anggota kelompok, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, rusaknya harta benda, bahkan kehilangan nyawa manusia, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat pertikaian. Selanjutnya, penanganan konflik sosial. Terdapat 5 cara yang biasa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial, yaitu menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Selanjutnya, pengertian integrasi sosial. Menurut Barton, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Jadi, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, syarat terjadinya integrasi sosial. Syarat terjadinya integrasi sosial adalah anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai nilai dan norma, serta nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Nah, dari video yang sudah kalian amati tadi, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan konflik tadi? Perbedaan individu, Terus apa lagi? latar belakang, Terus kehendak. Iya. Jadi sudah paham ya? Oke, sekarang kita akan mempelajari materi ini lebih dalam lagi dengan model jigsaw, di mana nanti ibu akan membagi kelompok, ada 3 kelompok, nanti ada beberapa orang per kelompoknya, ada kelompok ahli dan juga kelompok asal. Nah, sekarang coba ini ibu jadikan kelompok asal 1, kelompok asal 2, dan yang belakang kelompok asal 3 ya. Ya, paham dari sini? Nah, ingat-ingat ya, lihat kanan kiri kelompok asal kalian itu siapa. Udah? Nah, sekarang ibu mau hitung 1 sampai 3.
Dari Mbak Irhana. 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 1. Oke, sekarang yang dapat nomor 1 siapa? Silakan pindah di bangku depan sini. Ya, kalau yang nomor 2 di barisan yang kedua, yang nomor 3 di barisan yang paling belakang. Oke, sini aku. Oke, aku. Nggak usah dibawa, nanti kan kita bakalnya kembali lagi ke kelompok asal. iya loh. Belakang dulu. Kelompok 3 mana nih? Belakang malam. Misi apa? Kamu satu. Oke, sudah di kelompok masing-masing. Sudah. Nah, nanti ibu kasih LKPD untuk dikerjakan, didiskusikan bareng kelompok masing-masing. Di kelompok ahli 1 ini mempelajari tentang konflik sosial ya. Kelompok 2-nya mempelajari dampak dan penanganan konflik sosial. Kelompok 3 mempelajari cara mewujudkan integrasi sosial. Kelompok 1 dan kelompok 3 dibaca perintahnya, silakan didiskusikan bareng-bareng. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Kan lagi bikin pisang, bisa pisang, bikin pisang, itu versi pisang, itu yang nanti aku, saat langsung nanti aku bikin pisang, ya, kayak aku begini, kayak langsung dulu tarik, langsung dulu, gitu, ikan banget, ya, kemudian ya, Yang belakang ada yang kesulitan. ya, bukaan PPT-nya dulu bukaan. Cuma bisa dulu, yang harus bisa terlalu tujuan belajar ke anak, kalau tidak ada tujuan belajar di rumah, ya. Udah anak-anak? Sudah. Kalau sudah, sekarang ibu minta kembali ke kelompok asal masing-masing. Iya. Drama kok bisa. Ini kelompok asal. Jadi yang balik ke Harus ada kelompok asal. Iya.
Sudah anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian diskusikan hasil yang kelompok dari diskusi hasil ini, yang kelompok ahli. Diskusikan bareng-bareng sama kelompok asal kalian. Nanti kalau sudah, Ibu mau perwakilan presentasi di tempatnya aja. Saya beri waktu 15 menit. Iya. Kamu yang presentasi. Sorry ya. Kamu jelaskan ke temanmu hasil tadi. Awal kamu tadi berkumpul seperti apa tadi? Kamu itu tentang konflik terjadi tentang terjadinya konflik sosial. Oh, yang masuk ini bisa dikatakan perbedaan. Ada yang ditanyakan sebelah kak? Sudah. Paham Bu? Itu kan yang bawa maju. Iya, kan itu hasil diskusinya kita semua kan. Iya. Ini namanya ahli. Kita kan nyebar kan. Iya. Nah, kita kan otomatis kita dapat pendapat satu-satu kan. Kamu dapat pendapat nomor 1 atau 2, dia 3 atau 5. Nanti pendapat 3-3-nya kita tuh jadikan satu. Apa namanya? Gimana? Udah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Ibu ingin tahu kelompok asal 1 siapa yang ingin presentasi? Ya, silakan Mbak Najwa. Enggak, berdiri aja ya. Jadi hasil diskusi kelompok asal yaitu penyebab konflik sosial meliputi perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, perbedaan perebutan sumber daya dan kesalahpahaman. Dan dampak konflik sosial ini bisa berupa perpecahan masyarakat, kerusakan fasilitas serta trauma psikologis. Namun bisa ditangani dengan mediasi, negosiasi serta kompromi. Dan integrasi sosial ini dapat diwujudkan dengan sikap toleransi, komunikasi efektif, kerjasama dan penghargaan terhadap keberagaman dan solidaritas sosial. Sudah? Temannya tadi ikut diskusi apa enggak? Ikut. Sudah paham ya temannya berarti? Iya, Bu. Sekarang Ibu ingin dengar hasil dari kelompok berapa ya? 3. 3 coba 3. Jadi Mbak siapa ini? Mbak Fikrotul Hasanah. Ya, silakan. Jadi hasil diskusi kelompok ahli 3 itu bahwa integrasi sosial dapat diwujudkan dengan menumbuhkan sikap toleransi, meningkatkan komunitas yang baik, mempererat kerja sama sosial dan ekonomi, menghargai keberagaman budaya, agama, suku, serta bahasa, dan memperkuat solidaritas sosial agar tercipta rasa persatuan dan kebersamaan di masyarakat, Bu. Ya. Sudah. Ya. Terus temannya sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silakan. Jadi hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu dampak konflik sosial meliputi disintegrasi masyarakat, kerusakan fasilitas umum dan ekonomi, serta trauma sosial atau psikologis. Penanganannya dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, dan kompromi, di mana masing-masing metode bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat. Sudah, Bu? Iya, betul. Jadi konflik sosial ini akan terjadi di diri kita setiap hari, ya. Jadi kalian nggak perlu kaget dengan adanya konflik. Kita sudah mempelajari tadi ada apa saja dampak-dampak yang menyebabkan konflik, dan juga ada bentuk-bentuknya juga ya. Ada
antar individu, antar kelompok, antar individu dengan kelompok. Nah, jadi kita sudah belajar juga tadi yang namanya cara penanganan konflik sosial. Coba di sini Ibu ingin Mbak Sasa untuk membaca apa saja tadi. Jadi yang pertama untuk penanganan konflik sosial, yang pertama menghindar dari masalah konflik karena tidak ada manfaatnya. Yang kedua memaksakan kehendak agar konflik harus berakhir. Yang ketiga menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Yang keempat tawar-menawar dengan mengorbankan tujuannya masing-masing. Dan yang terakhir kolaborasi dengan memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Iya, betul. Dari sini apa bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ada yang ditanyakan? Paham semua. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, coba Ibu masih ingin ngetes. Mas Lukman coba pengertian dari konflik sosial apa sih? Masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu antar individu atau kelompok. Betul. Terus faktornya Mbak Anissa, coba faktor penyebab itu. Perbedaan individu, Terus latar belakang kebudayaan. oh ya. Kalau Mbak Ella bisa dilanjut, ada lagi faktornya? Perbedaan kepentingan, kemudian perubahan peraturan yang cepat atau perubahan nilai yang cepat. Iya, betul. Sekarang udah jam berapa teman-teman? Udah pulang, waktunya pulang, Bu. 10, 18. Baru masuk kok pulang, masih ada jam lagi. Oh, kok pulang. Udah selesai ya berarti ini ya? Sudah. Oke, sebelum kita pulang, Ibu ingin tahu pembelajaran hari ini gimana sih? Menyenangkan. Menyenangkan ya? Iya, Bu. Ya, Udah paham semua ini? paham, Bu. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, Ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini cukup. Jangan lupa besok di rumah dipelajari lagi materi yang akan kita bahas minggu depan tentang apa? Tentang apa? Lembaga sosial, Bu. Iya, tentang lembaga sosial. Jangan lupa dipelajari ya. Iya, Bu. Oke. Sudah. Silakan berkemas, anak-anak. Berkemas, pulang. Berkemas, sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Habis ini pelajarannya Bu siapa? Bu Nana. Oke, gak usah keluar-keluar ya. Diam di dalam kelas, ditunggu Bu Nananya masih di kantor. Habis ini masuk kelas kalian. Biar terlihat rapi kelas kalian itu, nggak tertib. Oke, sekarang bisa duduk yang rapi. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri materi hari ini. Sudah rapi semua ya? Sudah. Oke. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ibu rasa cukup dari sekian. Tetap semangat. Jangan keluar-keluar, jangan lupa dibaca-baca lagi materi yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Jangan dilupakan. Terus sudah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.